Bab 206. Pengepungan. Suasana mencekam menyelimuti ibu kota kerajaan Chu. Hati rakyat berdebar-debar, seolah-olah mereka pun dapat merasakan awan gelap perang menekan aura mengerikannya pada mereka. Para pemberontak Qin berhasil menembus pertahanan banyak kota, dan terus bergerak menuju ibu kota kerajaan. Pergerakan mereka sangat sulit diprediksi. Setiap kali menerima informasi dari pengintai, saat Chu merencanakan dan mempersiapkan pertahanan mereka, para pemberontak Qin tiba-tiba mengubah rencana mereka, dan malah menargetkan kota-kota lain. Mengingat fakta bahwa pasukan penyerang terdiri dari resimen elit pemberontak Qin, serta kecepatan serangan mereka, upaya pertahanan Chu yang lemah dengan mudah dihancurkan. Keganasan seperti itu membuat orang benar-benar merasakan betapa dalam klan Qin menyembunyikan kekuatan mereka, bersembunyi di balik bayang-bayang, setelah mereka dipaksa untuk dipindahkan. Mungkin klan kerajaan saat itu telah memprediksi dan mengkhawatirkan skenario persis seperti ini sekarang, yang menyebabkan mereka mengucilkan klan Qin dan merencanakan untuk mencabut otoritas militer mereka. Meskipun demikian, tampaknya persiapan mereka saat itu masih belum cukup matang. Pada akhirnya, klan kerajaan memutuskan untuk mengabaikan semua kota lain, menarik pasukan yang digunakan untuk pertahanan demi memperkuat ibu kota kerajaan. Langkah ini tidak diragukan lagi, merupakan pengumuman yang menunjukkan bahwa pertempuran penentu terakhir untuk menentukan nasib Chu akan dilakukan di ibu kota kerajaan. Pasukan pengawal naga Chu, serta pasukan sekutu elit Chu lainnya, semuanya bergegas kembali ke ibu kota kerajaan dengan panik. Situasi terkini di ibu kota kerajaan menarik perhatian semua orang di Chu. Perang perebutan kekuasaan ini, siapa yang akan menjadi pemenang akhirnya? Tingkat kepercayaan warga Chu terhadap klan kerajaan saat ini tidak sekuat sebelumnya. Bahkan ada beberapa yang berspekulasi bahwa klan kerajaan Chu, yang telah memerintah Chu selama lebih dari 3.000 tahun, mungkin akan jatuh dalam perang yang akan datang ini. Bahkan sebelum Qin Wentian memasuki kota, dia sudah mendengar kabar tentang betapa kacaunya ibu kota kerajaan saat ini. Bergerak dalam bayang-bayang, dia menyelinap ke kota dan memasuki paviliun senjata ilahi. An Liuyan selalu bersikap baik terhadap Qin Wentian, dan sudah lama tidak menyukai klan kerajaan. Tidak hanya itu, Qin Wentian sendiri sudah memiliki otoritas luar biasa di dalam paviliun senjata ilahi. Tentu saja, kunjungannya ke paviliun senjata ilahi adalah rahasia mutlak, sehingga tidak seorang pun kecuali beberapa orang terpilih yang mengetahuinya. Qin Wentian menghabiskan total 7 hari dalam pengasingan, menggunakan sumber daya mereka yang sangat besar, dan meminta bantuan para Grandmaster Paviliun Senjata Ilahi untuk menempa berbagai macam senjata ilahi. Para Grandmaster merasakan kekaguman dan bahkan ketakutan di dalam hati mereka, karena mereka belum pernah melihat siapapun yang sehebat Qin Wentian. Dia dengan giat mengukir jejak ilahi pada senjata-senjata itu dengan kecepatan dan ketepatan yang luar biasa, sampai-sampai operasi penempaan tersebut berpusat padanya seorang diri. Tentu saja, Qin Wentian tidak membiarkan paviliun senjata ilahi mengalami kerugian. Untuk berterima kasih atas dukungan mereka, ia meninggalkan banyak cetak biru jejak ilahi untuk dipelajari oleh para Grandmaster. Ia bahkan menyertakan jejak ilahi tingkat 3 yang sangat berharga. Pada saat yang sama, dengan membayar sejumlah uang yang sangat besar, An Liuyan menggunakan jasa jaringan transportasi langit, salah satu dari 3 perusahaan besar di Chu, untuk mengirimkan senjata ilahi kepada para pemberontak di luar ibu kota kerajaan. Semuanya berlangsung secara rahasia. Tak perlu dikatakan, masa-masa kekacauan tentu saja sangat menguntungkan. Ketika klan kerajaan akhirnya mencurigai ada sesuatu yang tidak beres, sudah terlambat. Jaringan transportasi langit telah mengirimkan barang-barang tersebut, dan Qin Wentian telah meninggalkan paviliun senjata ilahi. Dan mengingat fakta bahwa Chu sudah berada di ambang bahaya, bagaimana mereka berani menantang 2 kekuatan besar seperti paviliun senjata ilahi dan jaringan transportasi langit? Setelah menerima senjata-senjata suci yang dikirimkan kepada mereka oleh jaringan transportasi langit, para pemberontak Qin bagaikan harimau yang diberi sayap, melanjutkan penaklukan mereka dengan kecepatan luar biasa. Akhirnya, mereka menempatkan pasukan mereka di luar ibu kota kerajaan dan mulai mengepungnya. Di atas gerbang kota ibu kota kerajaan, sederetan ahli yang kuat berdiri bahu-membahu, bersama dengan Kaisar Chu saat ini, Chu Tianjiao. Sejauh mata memandang, tentara berbaju hitam dari pasukan pemberontak begitu banyak, seolah-olah jumlah mereka tak terbatas. Tidak hanya itu, cahaya berapi-api terlihat di mata para pemberontak. Cahaya itu adalah cahaya fanatik, perasaan gila akan kekuasaan, serta balas dendam.
Asalkan mereka berhasil mengatasi rintangan terakhir ini, Kekaisaran Chu tidak akan lagi bernama Chu. Apakah Qin Wentian sudah ditemukan? Chu Tianjiao bertanya dengan tenang, tanpa sedikit pun terlihat kemarahan di wajahnya. Kami belum menemukannya. Seorang bawahan membungkuk menjawab, kami telah mengirim orang untuk memantau pergerakan jaringan transportasi langit, serta paviliun senjata ilahi. Jika Qin Wentian muncul di sana lagi, dia pasti akan segera ditangkap. Sebarkan ini sebagai berita. 3 hari lagi, di distrik Kaisar Chu, eksekusi Mustang akan dimulai, dan Luo Huan akan diberikan kepada Qiu Mo. Perintah Chu Tianjiao tanpa terganggu. Bawahan itu menjawab, saya akan segera mengurusnya. Setelah menerima perintah tersebut, bawahan itu mundur. Tampaknya keputusan ini dibuat karena Kaisar dipaksa oleh kekuatan di luar kendalinya. Siapa sangka Qin Wentian, yang dicari oleh seluruh Chu, benar-benar berhasil mengirimkan hadiah sebesar itu kepada pemberontak Qin tepat di bawah hidung klan kerajaan. Tidak diragukan lagi, ini sangat merugikan klan kerajaan. Tak lama kemudian, berita itu menyebar ke seluruh ibu kota kerajaan. 3 hari kemudian, Mustang akan dieksekusi di panggung distrik Kaisar Chu, dan Luo Huan akan diserahkan kepada Qiu Mo untuk diperlakukan sesuka hatinya. Wajah Qiu Mo memerah saat mendengar berita itu, ini sangat tidak menguntungkan baginya. Pada dasarnya, seluruh ibu kota kerajaan sekarang tahu betapa buruknya dia, reputasinya telah hancur total. Karena itu, dia memutuskan bahwa setelah menikmati waktu bersama Luo Huan, dia akan segera meninggalkan Chu. Di dekat Bamboo Lodge, air sungai bergemericik, dan suasana damai serta harmonis terasa di udara. Qin Wentian duduk di tepi sungai, sementara Mo Qingcheng duduk dengan tenang di sampingnya. Tentu saja, dia juga telah menerima berita itu, dan sangat marah di dalam hatinya. Chu Tianjiao benar-benar menggunakan Mustang dan Luo Huan sebagai umpan untuk Qin Wentian. Dari sini, dapat dilihat bahwa Chu Tianjiao telah jatuh ke tingkat yang benar-benar tidak bermoral. Ini bukan pertanda baik untuk masa depan Chu. Orang di puncak kekuasaan memiliki karakter seperti ini. Kejatuhan kekaisaran akan datang cepat atau lambat. Qin Wentian berdiri dan berjalan menuju gubuk jerami di dekatnya. Di dalam gubuk jerami itu, seorang gadis berkerudung duduk dengan tenang di sana, seolah-olah dia selalu berada di tempat itu. Saat melihat Qin Wentian mendekat, dia menundukkan kepalanya, memfokuskan pandangannya yang tajam pada Qin Wentian, namun juga memancarkan perasaan acuh tak acuh. Qin Wentian sudah lama mengetahui keberadaan gadis yang mengikutinya, sejak ia meninggalkan istana Danau Surgawi. Bahkan ketika ia berada di hutan kegelapan, memperoleh wawasan dari patung-patung, dan akhirnya bertemu dengan kelompok ahli tertinggi, wanita berjilbab ini selalu membuntutinya dari belakang. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang mampu membuatnya gentar. Hal ini membuat Qin Wentian diam-diam berspekulasi. Seberapa kuat sebenarnya kecantikan yang fana ini? Kau datang atas perintah Peri Qingmei? Qin Wentian menatapnya sambil bertanya dengan suara rendah. Gadis itu balas menatapnya tanpa berkata apa-apa. Qin Wentian merasa tak berdaya melihat ini, lalu dia bertanya lagi, bukankah kau selalu melindungiku dari balik bayangan? Mengapa kau begitu dekat denganku sekarang? Sepasang mata yang acuh tak acuh itu masih terus menatapnya dalam diam, tanpa memberikan jawaban dengan kata-kata. Maaf mengganggu. Qin Wentian berbalik dan pergi. Banyak orang mengincar tempat ini, aku harus melindungi keselamatanmu. Sebuah suara jernih dan merdu terdengar. Qin Wentian menoleh, matanya berbinar tersenyum saat menatap parasnya yang tak tertandingi. Lalu, maukah kau membantuku menghadapi musuh-musuhku? Qin Wentian bertanya lagi. Gadis itu menggelengkan kepalanya perlahan, masih memancarkan aura ketidakpedulian yang sedingin es. Baiklah. Qin Wentian tertawa. Namaku Qin Wentian, bagaimana denganmu? Bulu mata gadis cantik itu berkedut, seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Setelah itu, dia menjawab, Qinger. Nama yang indah. Qin Wentian tersenyum, lalu berbalik dan berjalan pergi. Setelah menyadari kembalinya Qin Wentian, Mo Qingcheng menggoda, jadi, akulah yang lebih cantik atau dialah yang lebih cantik dariku? Mata Qin Wentian berbinar. Saat ia dan Mo Qingcheng berada di istana Danau Surgawi, mereka telah menyaksikan wajah King Er yang tanpa cadar. Ia begitu cantik hingga membuat orang terengah-engah. Namun, kecantikannya berbeda dibandingkan dengan Mo Qingcheng. Kecantikan Mo Qingcheng lebih elegan dan lembut, penuh dengan semangat masa muda, mampu menggulingkan kerajaan dan kekaisaran, sementara kecantikan King Er melampaui kefanaan,
sedingin es, menyerupai seorang bidadari surgawi yang turun dari surga. Tunggu, apakah kau cemburu? Qin Wentian menyeringai. Mo Qingcheng memutar matanya, tetapi dia juga merasa lebih bahagia melihat suasana hati Qin Wentian sedikit membaik. Pada saat itu, sesosok tubuh perlahan mendekat, berjalan ke sisi Qin Wentian. Bagaimana? Qin Wentian bertanya dengan tenang. Banyak yang ingin berpartisipasi. Tuan Pavilion meminta saya untuk menanyakan kepada Anda, berapa banyak yang ingin Anda pekerjakan? Tanya sosok itu. Seperti apa tingkat kekuatan dari mereka yang ingin berpartisipasi? Dengan daya tarik senjata ilahi yang kau ciptakan, kami berhasil menemukan sekitar 20 orang di tingkat Yuanfu ketiga yang bersedia bergabung dengan tujuanmu. 20. Baiklah. Adapun kultivator Yuanfu lainnya di bawah tingkat 3, pekerjakan 30 untukku. Berikan kepada mereka senjata ilahi tingkat rendah, tingkat 3, pilihan mereka sendiri. Pavilion senjata ilahi akan menanggung sebagian besar biayanya untukku. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Jawab Qin Wentian dengan suara rendah. Pengaturan akan dilakukan. Sosok itu mengangguk penuh percaya diri sambil menambahkan. Apakah Anda memiliki instruksi lain? Aku butuh informasi. Berapapun harganya, bantu aku memantau tindakan semua orang penting di klan kerajaan. Aku ingin informasi detail, bahkan sampai apa yang mereka makan setiap kali makan, lokasi mereka, dan kebiasaan mereka, jawab Qin Wentian. Baik, akan ada pengintai yang datang ke sini untuk menyampaikan laporan mereka secara berkala. Bagaimanapun, mengenai situasi di sini, semuanya terkendali. Jika musuh Anda bergerak menyerang, kami akan segera mengirim seseorang untuk melapor, dan akan menyiapkan lokasi aman baru untuk Anda. Qin Wentian mengangguk. Dia tahu tempat ini sudah ditemukan oleh musuh-musuhnya. Seperti yang dikatakan King Er sebelumnya, sudah banyak mata yang mengawasi lokasi ini. Baiklah, saya permisi. Sosok itu membungkuk saat ia pergi. Meskipun wajahnya tenang, hatinya bergetar karena takjub. Sebagai Grandmaster termuda dalam sejarah Chu, berdasarkan bakatnya dalam prasasti ilahi, ia berhasil mendapatkan dukungan dari Pavilion Senjata Ilahi. Tidak ada yang tahu ke arah mana angin akan bertiup. Perang itu penuh dengan variabel yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada yang memiliki kesimpulan yang jelas. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Hari ini, di distrik Kaisar Chu, penjaga dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di sana untuk perlindungan. Mustang dibiarkan terikat di platform di bawah kursi giok naga biru. Pakaiannya compang-camping dan berlumuran darah, serta rambutnya acak-acakan dan tidak rapi, menjadi bukti penderitaan yang telah dialaminya selama periode waktu ini. Wajah Luo Huan tampak sangat pucat, tetapi meskipun demikian, senyum memikat dan jahat yang penuh pesona masih terukir di wajahnya. Sesekali, dia akan mengalihkan pandangannya ke arah Qiu Mo, menyebabkan tubuh Qiu Mo menjadi dingin. Apa yang bisa dia lakukan padaku dalam keadaan seperti itu? Qiu Mo mendengus. Sebentar lagi, kau akan menjadi milikku. Tatapan Qiu Mo menjelajahi puncak kembar Luo Huan yang menakjubkan, dengan nafsu yang tak terselubung di matanya. Karena reputasinya sudah hancur, tidak perlu lagi bersembunyi di balik topeng seorang pria terhormat. Satu-satunya jawaban Luo Huan hanyalah tawa dingin. Qiu Mo, kau pasti akan mati dengan cara yang mengerikan. Percaya padaku. Luo Huan mencibir. Qiu Mo terdiam, mulutmu sungguh berani. Malam ini, aku akan merasakan sendiri betapa beraninya mulutmu. Menatap sosok yang memikat itu, dan membayangkan apa yang akan dia lakukan padanya, nafsu Qiu Mo semakin memuncak. Mengapa Yang Mulia belum juga tiba? Qiu Mo mengalihkan pandangannya ke singgasana giok. Hari ini sangat penting. Mengapa Chu Tianjiao belum muncul? Saat ini, Qiu Mo melihat beberapa ahli hebat muncul satu demi satu. Mereka semua adalah ahli di bawah komando Chu Tianjiao. Hari ini, jika Qin Wentian berani muncul, mustahil baginya untuk melarikan diri, bahkan jika dia diberi sayap. Para pemberontak Qin saat ini sedang menyerang gerbang kota. Seseorang berbisik kepada Qiu Mo. Hal ini membuat Qiu Mo tercengang. Mengapa waktu serangan pemberontak Qin begitu tepat? Di luar ibu kota kerajaan, suara-suara pembunuhan yang keras bergema, menciptakan suasana yang mencekam dan menyesakkan. Bahkan ada beberapa kultivator Yuanfu yang langsung terbang ke ibu kota kerajaan untuk membunuh para pembela. Pasukan di bawah komando pemberontak Qin telah mulai melancarkan serangan mereka ke ibu kota kerajaan. Bab 207. Bagaimana Anda ingin dia mati?
Cahaya merah tua yang menyeramkan mewarnai langit di luar gerbang ibu kota kerajaan. Suasana tegang dan penuh kekerasan terasa di udara. Chu Tianjiao dengan tenang berdiri di atas gerbang kota, beberapa ahli yang bertindak sebagai pelindung berdiri di belakangnya. Qin Wu. Tatapannya menembus ruang, tertuju pada sosok berbaju zirah di kejauhan. Mata sosok itu seperti obor, menembus hujan darah, menatap tajam ke arah Chu Tianjiao. Chu Tianjiao sangat memahami kelicikan dan pandangan jauh ke depan yang menakutkan dari Qin Wu. Bersembunyi dalam pengasingan selama bertahun-tahun, membangun kekuatannya di bawah pengawasan dan pengawasan klan kerajaan. Memang, karakter seperti itu sangat ditakuti. Sementara Qin Wu sendiri merasakan aura luar biasa dari Chu Tianjiao yang dipenuhi ambisi liar dan diimbangi dengan kecerdasan yang halus. Chu Tianjiao ingin menstabilkan kerajaannya, dan untuk melakukannya, dia tidak akan ragu berapapun harga yang harus dibayar untuk mencapai tujuannya. Namun, Chu Tianjiao tidak tahu bahwa di dalam kota, di dekat paviliun tinggi di gerbang kota, sesosok berpakaian putih sedang menatap ke arahnya, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Orang ini tak lain adalah pangeran pertama, Chu Wei. Namun, saat ini ia tidak memiliki status apapun, karena ia bukan lagi pangeran pertama setelah Chu Tianjiao naik tahta. Tidak hanya itu, Chu Tianjiao juga tidak menganugerahinya gelar apapun. Di dekat Chu Wei, dua orang lainnya berdiri di sisi kiri dan kanannya. Salah satunya adalah adik laki-lakinya, Chu Mang. Orang lainnya adalah Immortal Drunken Wine, yang menduduki peringkat ketiga dari 10 anak ajaib Chu. Immortal Drunken Wine selalu memiliki hubungan baik dengan Chu Wei sejak lama. Bagaimana pendapatmu? Tanya Immortal Drunken Wine dengan suara rendah, mengarahkan pertanyaan itu kepada Chu Wei. Kakakku yang ketiga terlalu berambisi untuk sukses, jawab Chu Wei dengan tenang, ini jelas bukan hal yang baik. Gayanya selalu terlalu radikal, bergerak seperti guntur dan angin. Jika dia menang, semuanya akan berjalan sesuai rencana, tetapi jika satu bagian saja dari rencananya gagal, dia akan berada dalam situasi yang mengerikan. Kenapa kau tidak menggantikannya? Immortal Drunken Wine bertanya dengan tenang, seolah membicarakan hal yang sangat biasa. Dia tahu persis betapa hebatnya temannya ini. Selama dia menginginkannya, Chu Wei pasti akan menang dalam perebutan tahta. Immortal Drunken Wine tidak ragu sedikit pun tentang hal ini. Aku hanya akan mempertimbangkan itu jika situasinya benar-benar di luar kendali. Lanjut Chu Wei dengan tenang. Aku berjanji pada ayahku bahwa aku akan melindungi garis keturunan Chu kita. Mari kita pergi dan melihat situasi di distrik Kaisar Chu. Karena para pemberontak menyerang gerbang kota dengan kekuatan penuh mereka, kurasa akan ada sesuatu yang terjadi di sana segera. Chu Wei berbalik saat pergi, diikuti oleh Chu Mang dan anggur mabuk abadi. Karena dia bisa menyimpulkan kemungkinan seperti itu, bagaimana mungkin Chu Tianjiao sendiri mengabaikannya? Bagaimana dengan Qin Wentian? Apakah dia tidak akan memikirkannya juga? Qin Wentian bukan lagi pemuda sederhana dan polos seperti di masa lalu. Suasana di istana kerajaan sangat sunyi. Sesekali, ada pengintai yang datang menembus pertahanan berlapis-lapis untuk melaporkan berita tentang perang yang berkecamuk di luar gerbang kota. Mereka menarik perhatian semua orang, karena berita apapun mengenai perang ini tentu sangat penting bagi orang-orang yang tinggal di istana kerajaan. Banyak pasukan ditempatkan di luar gerbang istana kerajaan, menciptakan pertahanan yang tak tertembus. Namun, pada saat itu, teriakan keras tiba-tiba memecah keheningan. Serangan mendadak musuh. Keheningan istana kerajaan seketika sirna. Saat pandangan pasukan beralih, mereka hanya melihat sekelompok pria bertopeng berpakaian hitam yang maju dengan kecepatan yang menakutkan. Meskipun mereka tidak melepaskan jiwa astral mereka, kelompok pria berjubah hitam itu terbang di udara. Pasukan yang menjaga istana kerajaan, semuanya memiliki ekspresi pucat pasi di wajah mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, karena seluruh kelompok penyerang jelas berada di alam Yuanfu. Suara-suara melengking terdengar, dan dengan sangat cepat, percikan darah berceceran di tanah tempat para penjaga berdiri, mewarnainya sepenuhnya merah. Jejak asap hitam dilepaskan sebagai sinyal, pembantaian para penjaga istana disaksikan lama oleh orang-orang lain di dalam istana. Dalam sekejap, seluruh istana kerajaan menjadi kacau ketika para ahli yang telah bersekutu dengan klan kerajaan dengan cepat terbang menuju lokasi sinyal asap tersebut. Berapa tahun lamanya pertahanan istana kerajaan tetap tak tertembus? Namun hari ini,
pertahanannya berhasil ditembus. Tidak hanya itu, waktu serangan mendadak ini sangat tepat, melengkapi dengan sempurna serangan pemberontak Qin di luar gerbang kota, yang telah memancing sebagian besar pasukan klan kerajaan. Siapa yang berani bersikap kurang ajar seperti itu? Sebuah suara meledak marah. Meskipun klan kerajaan telah mengirim sebagian besar ahli mereka keluar untuk mempertahankan gerbang kota, masih ada beberapa kartu truf yang sangat ampuh yang tersembunyi di dalam istana kerajaan untuk bertindak sebagai pelindung. Klan kerajaan tentu saja tidak kekurangan ahli Yuan Fu tingkat puncak. Namun pada saat yang sama, sesosok figur juga muncul di udara, memancarkan aura yang sangat kuat. Sama seperti figur lainnya, pria ini juga berada di puncak Yuan Fu. Hal ini menyebabkan banyak orang berspekulasi bahwa pemberontak Qin pasti telah melakukan serangan mendadak ini setelah perencanaan yang sangat teliti. Rupanya, mereka telah menyelidiki para pelindung di istana kerajaan dan seluruh cakupan tingkat kekuatan mereka. Pavilion Watermoon adalah kediaman putri kecil Chu. Karena keadaan kacau yang terjadi akhir-akhir ini di ibu kota kerajaan, dia memilih untuk tetap tinggal di kediamannya. Namun, ketika putri kecil Chu memperhatikan sekelompok pria berjubah hitam mendekat dengan kecepatan yang menakutkan dari kejauhan, dia menyadari betapa melesetnya prediksinya. Besarnya badai ini jauh lebih besar dari yang pernah dia bayangkan sebelumnya. Kelompok penyerang ini telah lama menyelidiki lokasi kediamannya dan juga mengetahui dengan jelas bahwa di antara semua putri Chu lainnya, tempat tinggalnya adalah yang terdekat dengan pintu keluar istana kerajaan. Putri kecil, cepat pergi. Seorang pelayan wanita berlari menghampirinya, berusaha menyadarkannya dari lamunannya. Percuma saja. Putri kecil itu menggelengkan kepalanya. Kakak ketiga menggunakan Mustang untuk mengancam Qin Wentian, dan sekarang musuh-musuhnya akan menggunakan taktik yang sama untuk menghadapinya. Dengan keadaan saat ini, kurasa orang-orang di distrik Kaisar Chu atau gerbang kota tidak akan mengetahui kejadian ini. Meskipun masih muda, ia sangat cerdas untuk usianya. Hari ini, klan kerajaan telah menggunakan terlalu banyak ahli mereka, baik dengan memindahkan mereka untuk pertahanan kota, atau sebagai pelindung yang ditempatkan di distrik Kaisar Chu. Sekitar 50 pemberontak Qin menyerang kediaman tersebut, semuanya memiliki kultivasi di alam Yuan Fu. Bahkan ahli Yuan Fu tingkat puncak termasuk di antara mereka. Ketika sekelompok ahli yang begitu hebat berkumpul dan menyerang satu target dengan kekuatan penuh, bagaimana mungkin pertahanan istana kerajaan yang sudah melemah mampu menahan mereka? Pada saat istana kerajaan dapat mengumpulkan atau memanggil kembali pasukan mereka, kelompok penyerang ini sudah akan meninggalkan mereka jauh di belakang. Putri kecil itu dengan cepat diculik oleh sekelompok pria berjubah hitam, dan tidak ada pelindung lain yang berani maju untuk menghentikan mereka. Hal ini menyebabkan mereka yang berada di istana kerajaan merasakan ketakutan yang luar biasa di dalam hati mereka. Dalam 3000 tahun sejarah, ini adalah pertama kalinya istana kerajaan mengalami kekalahan seperti itu. Mereka juga berspekulasi siapa sebenarnya yang memiliki kekuasaan untuk mengendalikan kelompok ahli sebesar itu. Jika kekuatan sebesar ini digunakan untuk memperkuat pertempuran di luar gerbang kota ibu kota kerajaan, bantuan mereka tentu akan setara dengan skakmat. Istana kerajaan segera mengirimkan orang-orang yang menunggangi binatang iblis terbang untuk dengan cepat melewati gerbang kota dan memasuki distrik Kaisar Chu untuk menyampaikan berita ini. Dan tak lama kemudian, berita tentang penculikan putri kecil itu segera menyebar kemana-mana. Di distrik Kaisar Chu, banyak ahli klan Ye yang hadir memasang ekspresi muram di wajah mereka. Mereka telah memasang jaring yang tak bisa dihindari semata-mata demi Qin Wentian. Namun sekarang, putri kecil itu benar-benar diculik, jadi bagaimana mereka akan menangani Mustang? Haruskah mereka membunuhnya atau tidak? Dan pada saat itu, di suatu tempat yang tidak jauh dari distrik Kaisar Chu, sesosok siluet berjalan dengan santai. Tatapan banyak orang terhenti saat mereka menyadari siapa sosok siluet itu. Qin Wentian akhirnya menunjukkan dirinya. Tak seorang pun berani menghentikannya dan orang-orang di belakangnya. Dia langsung menuju ke tempat di dekat platform tempat Luo Huan dan Mustang ditawan, dan secercah penyesalan terlihat di matanya. Guru, saudari Luo Huan, maafkan saya. Saya telah menyebabkan semua ini pada kalian berdua. Qin Wentian meminta maaf. Aku tahu kau pasti akan datang, Luo Huan tersenyum. Entah mengapa, meskipun tingkat kultivasi Qin Wentian tidak bisa dianggap tinggi, dia memiliki kepercayaan mutlak pada adik juniornya ini. Luo Huan kemudian melirik Qiu Mo yang berdiri di sampingnya, sambil menambahkan dengan sinis. Qiu Mo, bukankah kau bilang ingin membunuh adik Qin?
Dia ada tepat di depanmu. Kenapa kau tidak mencobanya sekarang? Wajah Qiu Mo membeku, tatapan jahat terlihat di matanya. Sepertinya dia sangat membenci Qin Wentian, hingga ke tingkat yang ekstrim. Yang Mulia telah menetapkan bahwa jika Qin Wentian muncul, kita harus membunuhnya tanpa ampun. Qiu Mo berbicara dingin, melirik orang-orang yang telah diatur Chu Tianjiao untuk tugas tersebut, sebelum kembali mengarahkan pandangannya ke Qin Wentian. Namun, tidak ada yang bertindak. Para ahli lainnya hanya memperpendek jarak antara mereka dan Luo Huan serta Mustang, sambil menatap Qin Wentian dengan dingin. Apakah putri kecil itu ada di tanganmu? Seorang lelaki tua yang berdiri di samping Qiu Mo tiba-tiba berbicara, suaranya menusuk udara seperti pedang. Bagaimana menurutmu? Qin Wentian menatapnya, jawabannya tenang. Apa yang kau inginkan? Lelaki tua itu menatap Qin Wentian dengan tajam. Pertukaran sandera, jawab Qin Wentian singkat, namun jawabannya itu membuat lelaki tua itu terdiam. Chu Tianjiao adalah Kaisar Chu saat ini dan perintahnya sederhana, untuk membantai Qin Wentian tanpa ampun. Jika mereka melewatkan kesempatan sempurna ini, tidak akan mudah untuk memancing Qin Wentian keluar lagi. Dan hari ini, alasan mengapa lelaki tua itu memilih untuk hadir secara pribadi adalah untuk menghadapi para ahli yang dibawa Qin Wentian bersamanya. Aku tidak bisa menyetujui persyaratanmu, kata lelaki tua itu dengan lemah, ia perlu menunggu perintah dari Chu Tianjiao. Aku tidak punya waktu untuk menunggu, dan aku juga tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Setelah membakar dupa selama waktu yang setara dengan satu batang dupa, jika kau masih menolak permintaanku, kau sendiri yang akan menanggung tanggung jawabnya, jawab Qin Wentian dengan tirani. Awalnya dia tidak ingin menggunakan metode ini, namun ini adalah sesuatu yang diajarkan Chu Tianjiao kepadanya. Menculik Mustang dan Luo Huan untuk mengancamnya? Karena Chu Tianjiao bersedia melakukan hal serendah itu, mulai sekarang, demi membasmi Chu, Qin Wentian akan memastikan untuk mencapai tujuannya apapun yang terjadi. Pria tua itu terdiam, menatap tajam Qin Wentian sebelum menjawab. Jika sesuatu terjadi pada putri kecil itu, kau pun akan menemaninya dalam kematian. Kau benar-benar terlalu percaya diri. Qin Wentian melangkah maju. Dia mengarahkan pandangannya pada Qiu Mo, sambil mendekatinya. Para pria berjubah hitam mengelilingi Qin Wentian, semuanya meniru gerakannya. Kilatan cahaya yang sangat dingin berkedip di mata Ye Liuyang saat dia menatap Qin Wentian yang mendekat. Orang ini benar-benar berani memasuki sarang harimau, bukankah dia agak terlalu gegabah? Mengapa dia tidak takut bahwa pasukan istana kerajaan akan mengabaikan konsekuensinya dan membunuhnya? Seperti bayangan, siluet yang indah dan anggun tiba-tiba muncul di belakang Qin Wentian. Namun, tidak seorang pun menyadari keberadaannya sebelum saat itu. Hal ini menyebabkan pupil mata lelaki tua itu menyipit saat ia menatap siluet anggun itu. Siapakah dia? Sikapnya dingin, auranya seperti putri es, seorang gadis yang kecantikannya begitu fana sehingga seolah-olah ia turun dari surga. Ia hanya berdiri di sana, tak bergerak sedikit pun, namun kehadirannya memancarkan perasaan bahaya yang sangat besar di hati lelaki tua itu. Qin Wentian tersenyum. Setelah menyadari kehadiran King Er, rasa aman tumbuh di hatinya. Mungkin, kekuatan King Er akan sangat mengejutkannya. Qin Wentian terus berjalan menuju Qiu Mo, dan bahkan berdiri di samping lelaki tua itu. Namun, tak seorang pun berani melawannya. Bagaimana kau ingin mati? Qin Wentian menatap dingin ke arah Qiu Mo. Sesaat kemudian, jiwa astral Qiu Mo meledak dan ia meraung marah. Mengapa kalian masih belum membunuhnya? Tak seorang pun memperhatikannya. Siluet Qin Wentian berkelebat, telapak tangannya menjulur ke arah Qiu Mo dengan kecepatan yang mengerikan. Wajah Qiu Mo langsung muram. Dengan raungan kegilaan, dia bereaksi seketika dengan melepaskan serangan terkuatnya ke arah Qin Wentian. Namun, saat telapak tangan mereka bertemu, Qiu Mo merasakan tekanan yang mendominasi menyelimuti tubuhnya. Krah! Lengan Qiu Mo patah. Qin Wentian mencengkeram leher Qiu Mo, membantingnya ke tanah lalu menyeretnya seperti menyeret anjing mati, sambil berjalan menuju Luo Huan. Pada saat ini, niat membunuh Qin Wentian memenuhi udara. Begitu kuat dan menekan, sehingga Qiu Mo tak kuasa menahan rasa takut yang mencekam. Saudari Luo Huan, bagaimana kau ingin dia mati? Qin Wentian mengabaikan orang-orang di sekitarnya, dan tersenyum pada Luo Huan, seolah-olah hanya mereka berdua yang ada di lingkungan ini. Bab 208, King Er. Jejak senyum terlihat di wajah Luo Huan,
saat dia menatap pemandangan Qiu Mo yang diseret lehernya oleh Qin Wentian. Malam ini, aku khawatir kau tidak akan mendapat kesempatan untuk mencicipi betapa dahsyatnya mulutku. Luo Huan berbicara dengan sarkasme, namun nada di balik kata-katanya sangat dingin. Qin Wentian mengerti. Qiu Mo pasti telah menggunakan kata-kata cabul, melampiaskan nafsunya pada Luo Huan, mempermalukannya. Dia belum pernah melihat kakak seniornya yang ceria ini begitu sedih sebelumnya. Dengan kepalan tangan yang kuat, suara tulang yang hancur terdengar saat Qiu Mo menjerit histeris. Lengan satunya lagi telah patah. Kakak senior, bagaimana kalau kita membiarkan dia menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian? Qin Wentian tersenyum ke arah Luo Huan, namun senyum di wajahnya bahkan lebih dingin daripada senyum kakaknya. Sepanjang perjalanan dari kota Harmoni Langit hingga sekarang, hatinya perlahan-lahan menjadi semakin dingin. Pengalaman yang telah dilaluinya memaksanya memiliki hati yang keras, karena ia belajar bahwa kekejaman dan tanpa ampun terkadang lebih baik dibandingkan dengan kebaikan yang buta. Kau yang putuskan, tatapan Luo Huan berubah lembut. Perasaan dilindungi oleh orang lain terasa sangat menenangkan. Meskipun orang yang melindunginya adalah adik laki-lakinya, Luo Huan merasakan cinta bersemi di hatinya, saat ia mengingat kenangan menyaksikan adiknya tumbuh dewasa. Tentu saja, cinta ini berbeda dari cinta antara laki-laki dan perempuan, melainkan terasa seperti kasih sayang yang terbagi antara saudara kandung. Tidak. Keringat terlihat di dahi Qiu Mo, ia secara naluriah memahami maksud Qin Wentian dengan kata-katanya sebelumnya. Tatapan dingin setajam pedang melesat ke arah Qiu Mo, membuatnya gemetar ketakutan. Qin Wentian menghantamkan telapak tangannya, menghancurkan dada Qiu Mo. Kekuatan di balik serangan Qin Wentian merusak Yuan Fu Qiu Mo dan jalur arterinya, sementara pada saat yang sama, Qin Wentian mengangkat kakinya dan menginjak tanpa ampun di antara kedua kaki Qiu Mo. Argh! Jeritan mengerikan yang sangat dahsyat menggema di udara. Qiu Mo dilempar begitu saja ke tanah, di depan keluarga dan teman-temannya. Dengan cara ini, rasa malu yang dirasakannya akan berlipat ganda. Melihat tubuh Qiu Mo yang lemah dan seperti tumpukan pasir, semua orang di distrik Kaisar Chu gemetar dalam hati mereka. Mereka tahu bahwa Qin Wentian akhirnya telah dewasa. Mustang tersenyum. Tindakan Qin Wentian sangat kejam dan tegas, membuatnya merasa puas. Seseorang tidak boleh menunjukkan belas kasihan kepada musuh mereka, dan ini adalah sesuatu yang harus dipelajari semua kultivator ketika maju di jalan kultivasi mereka. Qin Wentian tidak lagi melirik Qiu Mo. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Mustang dan Luo Huan yang masih terikat di atas platform. Saat ini, dia memiliki beberapa ahli di belakangnya. Mereka dapat bergerak kapan saja. Namun, Qin Wentian ingin mencoba sesuatu saat itu. Dia ingin mengambil risiko demi gurunya dan kakak seniornya. Jika terjadi sesuatu, apapun itu, pada kedua orang ini, segera bunuh putri kecil itu. Suara dingin Qin Wentian memecah keheningan. Setelah itu, dia melangkah maju, berjalan menuju Mustang dan Luo Huan. Para pria berjubah hitam di belakangnya semuanya terkejut. Ini bukan bagian dari rencana. Saat mereka mulai menemaninya, Qin Wentian melambaikan tangannya, memberi isyarat agar mereka berhenti. Orang ini terlalu gegabah. Bagaimana jika anggota klan kerajaan benar-benar bertindak melawan Qin Wentian? Dari jarak sejauh itu, mereka bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menyelamatkannya, meskipun mereka menginginkannya. Qin Wentian bertaruh bahwa pengawal yang dikirim peri King Mei akan mampu melindunginya. Dia benar-benar ingin melihat seberapa kuat King Er sebenarnya. Kecantikan yang dingin dan sementara itu, entah bagaimana menginspirasi Qin Wentian untuk menaruh kepercayaan mutlak padanya. Dia adalah wanita yang pendiam dan jarang menunjukkan diri. Namun, dia selalu hadir di saat-saat penting. Tidak hanya itu, bahkan jika kekuatan King Er tidak cukup dahsyat, tanpa perintah Chu Tianjiao, tidak akan ada yang berani membunuhnya mengingat dia memegang kendali atas nyawa putri kecil itu. Berhenti. Lelaki tua itu menatap Qin Wentian. Suaranya bergetar karena marah. Niat membunuh terpancar dari tubuhnya, menekan Qin Wentian. Namun, Qin Wentian dengan santai melanjutkan langkahnya. Wentian. Ekspresi terkejut dan khawatir muncul di wajah Luo Huan. Apakah orang ini sudah gila? Dia tidak ingin Qin Wentian menyelamatkannya dengan cara ini. Cara ini terlalu berisiko. Wentian, mundur, tegur Mustang. Dia tahu bahwa bakatnya terbatas, dan dia sudah mencapai batas kemampuannya. Namun, Qin Wentian berbeda.
Mustang telah mengajar banyak murid sebelumnya, tetapi tidak ada yang sehebat Qin Wentian. Tentu saja dia tidak ingin Qin Wentian mengambil risiko. Selain itu, Qin Wentian adalah harapan Akademi Bintang Kaisar. Mungkin suatu hari nanti, ketika Qin Wentian cukup kuat, dia bisa membangun kembali akademi itu. Betapa menakjubkannya hal itu. Qin Wentian tersenyum sambil menatap Mustang. Jarak di antara mereka semakin dekat, sementara niat membunuh lelaki tua itu semakin tinggi. Meskipun demikian, Qin Wentian tetap mengabaikannya dan terus maju. Aura yang mengerikan menerjang Qin Wentian, sementara lelaki tua itu menyipitkan matanya. Dia tidak percaya Qin Wentian akan berani mengambil langkah terakhir. King Er, yang berada di dekatnya, juga mulai bergerak. Niat membunuh yang mengerikan yang dilepaskan oleh lelaki tua itu membuatnya sedikit mengerutkan kening. Kau benar-benar mencari kematian. Lelaki tua itu mengarahkan tatapan dinginnya ke arah Qin Wentian. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya. Jika Qin Wentian memilih untuk mengambil langkah selanjutnya, dia akan melumpuhkannya. Ekspresi Qin Wentian masih setenang sebelumnya, seolah tidak terpengaruh oleh lelaki tua itu. Dia melangkah 2 langkah ke depan, berjalan ke sisi Luo Huan, dan mulai melepaskan gembok yang mengikat tubuhnya. Gemuruh. Niat membunuh lelaki tua itu melonjak hingga mencapai puncaknya, saat telapak tangannya meledak. Seberkas cahaya menyambar, dan Qin Wentian hanya merasakan hembusan angin yang menerpa tubuhnya. Cik, sebuah suara samar terdengar, saat tubuh lelaki tua itu terlempar ke udara, sebelum membentur keras tangga di bawah kursi giok naga biru. Pada saat itu, semua orang diliputi rasa takjub, karena mereka menyadari apa yang baru saja terjadi. Bagaimana ini mungkin? Kerumunan orang menatap siluet yang menghabisi lelaki tua itu. Bahkan kerudung yang menutupi wajahnya pun tak mampu menyembunyikan betapa mempesonanya penampilannya. Ia bagaikan es dan salju, memancarkan aura bahwa ia bukan berasal dari dunia fana. Dia tampak begitu mudah, tetapi kecepatan yang ditunjukkannya sebelumnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Dia begitu cepat sehingga mata mereka bahkan tidak dapat mengikuti gerakannya. Begitu cepat hingga seorang ahli Yuan Fu tingkat puncak terlempar ke udara saat beradu pukulan dengannya. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas eksekusi tersebut, lelaki tua itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk membalas sebelum dia terluka parah. Tidak hanya itu, kecantikan yang fana itu tampak seolah-olah tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Bulu matanya sedikit berkedip seolah-olah dia sedang mengerutkan kening. Dan dia menatap lelaki tua itu dengan rasa tidak senang di matanya. Aku tidak akan mengizinkanmu menyentuhnya. Suara yang jernih dan merdu terdengar, membawa sedikit daya tarik, dan sedikit nuansa dingin pun dapat terdengar di dalamnya. Tidak hanya itu, ada juga perasaan polos seperti anak kecil di dalamnya. Setelah mendengar kata-katanya, terutama yang diucapkan dengan nada seperti itu, Qin Wentian benar-benar ingin memeluk King Er. Dia terlalu menggemaskan. Sayang sekali dia hanya bertanggung jawab untuk melindungi keselamatannya, dan tidak akan membantunya dalam perselisihan lain kecuali jika dia berada dalam situasi yang mengancam jiwa. Namun, dengan pelindung yang begitu hebat, Qin Wentian benar-benar bersyukur, terutama saat ini. Jelas sekali, taruhannya telah membuahkan hasil. Para penjaga di dekat Mustang dan Luo Huan, setelah melihat bagaimana King Er dengan mudah mengusir lelaki tua itu, tanpa sadar mundur agak jauh. Tidak ada yang berani bertindak gegabah. Mereka hanya bisa berdiri di sana dan menyaksikan Qin Wentian melepaskan gembok dan ikatan Mustang dan Luo Huan. Kami terpaksa mengonsumsi bubuk penyebar energi, jadi jika kau tidak muncul, kultivasi kami akan lumpuh. Luo Huan tertawa getir. Baru kemudian Qin Wentian mengerti alasan mengapa gembok itu mampu mengikat mereka berdua. Bes! Tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat, dan sesosok tubuh menerjang ke arah Qin Wentian dengan kecepatan yang mengerikan. Qin Wentian tidak bergerak, ia terus menopang Luo Huan dan Mustang saat mereka berjalan menuruni peron. Gemuruh guntur dahsyat lainnya bergema, dan lelaki tua yang melakukan serangan sebelumnya, sekali lagi dipukul mundur oleh King Er. Jika kau melakukannya lagi, aku benar-benar akan membunuhmu, oke? Kata-katanya membuat senyum muncul di wajah Qin Wentian. Mengapa sepertinya Qin Wentian sedang diintimidasi, dan jika para pengintimidasi itu mencoba peruntungan lagi, dia akan membunuh mereka. Pria tua itu menyeka jejak darah dari sudut mulutnya, menatap King Er dengan tajam, wajahnya sangat mengerikan. King Er masih berdiri di sana dengan acuh tak acuh, tetapi kerutannya semakin dalam ketika dia menyadari bagaimana pria tua itu
menatapnya dengan tajam. Aku tidak suka orang menatapku seperti ini. Batuk. Batuk. Pria tua itu sangat marah hingga batuk mengeluarkan darah. Tidakkah dia bisa mengungkapkan ketidaksenangannya dengan menatapnya tajam? Tindakannya begitu tirani, namun kata-katanya seolah-olah dialah yang ditindas. Sungguh gadis yang tidak normal, dia begitu kuat namun tindakannya tampak bertentangan dengan kepribadiannya. Lelaki tua itu, meskipun terluka 2 kali, masih tidak dapat mengetahui tingkat kultivasinya. Qin Wentian berjalan pergi, sambil menopang Mustang dan Luo Huan, meninggalkan para penjaga dan pelindung yang saling memandang dengan cemas. Mereka mulai bergerak menuju Qin Wentian, tetapi segera mereka mendapati beberapa pria berjubah hitam muncul, membentuk lingkaran perlindungan di sekelilingnya. King Er juga menoleh, mengikuti Qin Wentian dari belakang. Tak seorang pun berani menghentikan mereka. King Er, kau benar-benar menggemaskan. Qin Wentian tersenyum saat melihat King Er berjalan ke sisinya. Ekspresi berpikir terlintas di mata King Er saat ia menatap Qin Wentian. Setelah terasa seperti setengah hari, ia akhirnya menjawab dengan suara rendah, menggemaskan. Apakah itu baik atau buruk? Qin Wentian tersandung, hampir jatuh karena jawabannya itu. Tentu saja, itu sesuatu yang baik. Itu berarti kau sangat, sangat baik. Entah kenapa, Qin Wentian merasa seperti seorang perayu yang mencoba menipu seorang gadis polos. King Er masih belum mengerti, aura yang terpancar darinya tetap dingin seperti sebelumnya. Namun, dia mengangguk pelan sebagai jawaban. Kata menggemaskan berarti dia sangat, sangat baik? Bab 209, Hua Xiaoyun. 1 jam setelah drama di distrik Kaisar Chu berakhir, pasukan pemberontak Qin memulai mundurnya secara teratur. Konfrontasi ini pertama-tama bertujuan untuk melengkapi rencana Qin Wentian, dan kedua, sebagai penyelidikan untuk mengetahui kekuatan pertahanan sebenarnya dari ibu kota kerajaan. Dari sudut pandang klan Qin, mereka tentu saja menginginkan perang segera berakhir. Mereka telah menerima kabar bahwa klan kerajaan sedang memanggil kembali seluruh pasukan mereka untuk mengepung para pemberontak. Meskipun bala bantuan mereka sendiri juga sedang dalam perjalanan, hal itu pasti akan meningkatkan kesulitan menaklukkan Chu jika perang berlarut-larut. Chu Tianjiao berdiri di atas gerbang kota, sinar matahari bagaikan darah, mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah menjadi bukti kebrutalan bentrokan sebelumnya. Ada juga beberapa ahli di antara mereka yang gugur. Beberapa dekade telah berlalu sejak kematian Raja Wu, namun siapa sangka Chu akan kembali menyaksikan kekuatan militer sejati klan Qin. Sayangnya, kali ini, ujung tombak kekuatan militer Qin diarahkan ke ibu kota kerajaan. Melihat wajah-wajah pasukan pemberontak yang mundur, meskipun teman dan rekan mereka telah tewas, mata mereka masih sedingin dan setajam sebelumnya. Semangat mereka tidak terpengaruh, seolah-olah amarah di hati mereka hanya dapat dilepaskan melalui perang ini. Chu Tianjiao kemudian melirik pasukan Chu. Pasukan tentara kerajaan tampak putus asa, berduka, niat bertempur mereka telah lenyap. Apakah ini disebabkan oleh bertahun-tahun tidak aktif? Ketajaman agresi pasukan kerajaan telah terkikis oleh masa damai yang panjang, sangat berlawanan dengan musuh mereka. Chu Kuo. Chu Tianjiao melirik ke arah pria parubaya di sampingnya. Yang mulia. Chu Kuo adalah paman dari Chu Tianjiao dan pendukung terbesarnya ketika ia masih seorang pangeran. Chu Kuo dianugerahi gelar Raja-Raja Han dan merupakan komandan pasukan elit di ibu kota kerajaan. Chu Tianjiao menatap Chu Kuo sambil memberi perintah. Paman, aku akan menyerahkan daerah ini kepadamu. Yang mulia. Kilatan tekad yang kuat terpancar di mata Chu Kuo saat ia menyatakan, jika pertahanan kota berhasil ditembus, saya akan mengorbankan nyawa saya. Bagus. Kau memiliki wewenang penuh di sini. Jangan mengecewakanku. Chu Tianjiao mendelegasikan wewenang kepada Chu Kuo. Ia memiliki kepercayaan penuh pada kemampuannya. Chu Tianjiao pergi. Dia sudah mengetahui tentang penculikan putri kecil, serta penyelamatan yang dilakukan oleh Qin Wentian. Namun, siapakah gadis misterius yang muncul itu? Sepertinya dia telah meremehkan intensitas badai yang sedang mengamuk di Chu. Adapun kelompok ahli Yuanfu di bawah pimpinan Qin Wentian, Chu Tianjiao telah menyimpulkan asal-usul mereka. Tidak banyak ahli Yuanfu yang dapat direkrut di dalam ibu kota kerajaan. Melalui proses eliminasi, ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa para ahli Yuanfu tersebut berasal dari paviliun senjata ilahi, serta klan Mo.
Nama pemimpin klan Mo memiliki kemampuan untuk mengguncang Chu. Namun, ia membenci perebutan kekuasaan dan lebih memilih untuk memfokuskan perhatiannya pada kultivasi, mencari terobosan lebih awal. Ia sering berkeliling dunia dan memiliki pengetahuan serta pengalaman yang luas. Chu terlalu kecil hatinya, dan mengingat betapa sombongnya dia, tidak mungkin dia akan membiarkan klannya ikut campur dalam perebutan kekuasaan Chu. Jika itu masalahnya, satu-satunya tersangka yang tersisa adalah Paviliun Senjata Ilahi. Namun, dirinya saat ini tidak bisa melakukan tindakan apapun terhadap Paviliun Senjata Ilahi, karena konsekuensinya akan jauh lebih mengerikan. Hari ini, semuanya berjalan berlawanan dengan rencananya. Bagi klan kerajaan, ini adalah penghinaan. Dia sudah mengabaikan martabat seorang kaisar ketika menangkap Mustang dan Luo Huan untuk mengancam Qin Wentian, tetapi pada akhirnya, pihak lain justru menggunakan taktik yang sama terhadapnya. Ambil token otoritas ini, dan pergilah ke hutan kegelapan. Panggil kembali semua pasukan istana militer yang sedang menjalani pelatihan untuk memberikan bala bantuan. Chu Tianjiao melemparkan sebuah token kepada seorang bawahan kepercayaannya. Bawahan itu diam-diam menerima token tersebut, dan seperti bayangan, berkelebat dan menghilang dari pandangan. Meskipun kekuatan klan Qin semakin bertambah, bukan berarti kekuatan klan kerajaan mengalami stagnasi. Chu Tianjiao memiliki kecurigaan. Selain lahan lama istana militer Jenderal Dewa yang digunakan untuk pelatihan pasukan, pasti ada kekuatan misterius lain yang bersembunyi di hutan gelap. Saat itu, tujuan dia memasang jebakan untuk Qin Chuan dan Qin Yao adalah untuk memancing kekuatan misterius ini keluar. Kunjungi klan Jiang, kata Chu Tianjiao. Klan Jiang di ibu kota kerajaan juga merupakan klan bangsawan. Kekuatan mereka bahkan melampaui klan Ye. Namun, mirip dengan klan Mo, klan Jiang juga dapat dianggap sebagai sumber kekuatan yang berada di luar kendali klan kerajaan. Selain kedua klan ini, ada beberapa klan lagi yang tidak akan mudah menuruti perintah klan kerajaan. Tampaknya kali ini, dia harus mengunjungi mereka secara pribadi. Sementara itu, berbagai macam desas-desus menyebar di seluruh Chu. Sebagian besar desas-desus tersebut bercerita tentang bagaimana dinasti Chu telah berakhir, dan awal yang baru akan segera tiba. Klan Mo berlokasi di wilayah barat Chu. Saat ini, Mo Qingcheng telah membawa Qin Wentian masuk ke dalam klan Mo. Meskipun hal ini disaksikan oleh mata-mata yang dikirim oleh Chu Tianjiao, Qin Wentian memiliki kepercayaan penuh pada King Er, dan karenanya, tidak mempermasalahkan mereka. Namun, King Er menghilang lagi, jadi meskipun Qin Wentian ingin menemukannya, dia tidak tahu kemana dia menghilang. Seharusnya, dia hanya akan muncul kembali jika nyawanya dalam bahaya. Sungguh, mengapa seorang gadis sekuat dia juga begitu menggemaskan? Qin Wentian benar-benar terdiam. Qin Wentian bertanya-tanya, bagaimana reaksi King Er jika dia memahami arti kata menggemaskan. Sejak ingatan terawal dalam hidupnya, King Er telah mengikuti Peri King Mei dan secara alami patuh buta terhadap ajaran dan kata-katanya. Peri King Mei ingin dia melindungi Qin Wentian, jadi dia melakukan apa yang diminta, dan mengenai seluk-beluk dunia dan emosi manusia, dia sama sekali tidak mengerti. Itulah mengapa sebelum dia pergi, Peri King Mei telah memperingatkannya untuk tidak terpengaruh oleh kata-kata manis Qin Wentian. King Er pasti akan berpikir, apakah menggemaskan pantas dianggap sebagai kata yang berbunga-bunga? Nah, tahukah kau sudah berapa lama kau menghilang? Ayah Mo Qingcheng, Mo Tianlin, keluar dari gedung terdekat dan menatapnya dengan tajam. Mo Qingcheng menundukkan kepalanya sedikit, senyum nakal muncul di wajahnya saat dia menyapa, "Ayah." Mungkin hanya di hadapan ayahnya dan seseorang tertentu, dia akan mengungkapkan sisi kepribadiannya yang ini. Apakah kau masih menyimpan ayahku di hatimu? Mo Tianlin melanjutkan dengan dingin. Senyum Mo Qingcheng semakin lebar sambil cemberut. Ayah, bukankah aku sudah kembali sekarang? Jangan marah lagi ya. Mo Tianlin mendengus, mengalihkan pandangannya ke Qin Wentian yang berada di samping Mo Qingcheng. Orang ini benar-benar menyebabkan tsunami kekacauan di ibu kota kerajaan. Saat ini, makna dari tindakan Mo Qingcheng membawa Qin Wentian kembali ke klan Mo tidak perlu diungkapkan dengan kata-kata. Hal ini membuat Mo Tianlin menghela napas. Memang, ketika seorang gadis mencapai usia dewasa, hatinya tidak lagi bersama klannya, melainkan bersama orang yang dicintainya. Gadis ini mulai tumbuh dewasa. Secara alami, dalam hatinya, Mo Tianlin juga cukup menyukai Qin Wentian.
Hal ini, terutama setelah ia menyaksikan potensi Qin Wentian selama perjamuan Junlin. Ia bahkan awalnya berencana untuk menjadi mak comblang antara Qin Wentian dan putrinya. Namun, pemimpin klan baru saja kembali ke klan Mo, dan tampaknya dia sudah memiliki rencana untuk masa depan Mo Qingcheng. Hal ini menyebabkan Mo Tianlin berada dalam posisi yang agak sulit. Bagaimanapun, wewenang pemimpin klan lebih tinggi daripada wewenangnya sendiri. Oi, oi, oi. Saat itu, seorang gadis cantik melompat dan berteriak kegirangan saat melihat Mo Qingcheng. Qingcheng, kau bahkan membawanya pulang. Wow, perkembangan hubungan kalian berdua begitu cepat. Paif. Mo Qingcheng memutar matanya, dan diam-diam melirik ayahnya. Dia ingin melihat sikap Mo Tianlin. Namun, raut wajah Mo Tianlin tetap tenang seperti sebelumnya, dan dia tidak bisa menebak apa yang dipikirkannya. Ayo kita kunjungi kakekmu, kata Mo Tianlin kepada Mo Qingcheng. Kakek sudah kembali? Mo Tianlin mengangguk sambil berjalan pergi. Senyum berseri-seri muncul di wajah Mo Qingcheng saat dia melirik Qin Wentian, menyentuh tangannya dengan jari-jarinya. Qin Wentian tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban, keduanya berjalan bersama mengikuti Mo Tianlin. Mo Tianlin membawa mereka ke sebuah paviliun, dan di dalamnya sudah ada dua orang yang sedang bermain catur. Haha, kawan, tak kusangka kemampuan caturmu begitu hebat. Tawa riang menggema. Qin Wentian mengamati pria yang berbicara. Ia tampak berusia sekitar 50 tahun, namun masih penuh vitalitas. Orang ini pastilah pemimpin klan Mo, kultivator terkuat di Chu di bawah alam biduk surgawi. Duduk berhadapan dengan lelaki tua itu adalah seorang pemuda dengan aura luar biasa, berusia sekitar 20 tahun. Hidup itu seperti permainan catur. Kemampuan catur Mo tua sangat mendalam dan hebat. Pemuda itu tertawa kecil. Aku sudah tua, bagaimana mungkin aku dibandingkan denganmu? Mo tua tertawa rendah hati, membuat Mo Tianlin mendecakkan lidah karena heran. Sejak pemimpin klan kembali, dia menghabiskan seluruh waktunya bersama pemuda ini. Tidak hanya itu, dia yang tadinya sangat sombong, ternyata sangat rendah hati di hadapan seseorang dari generasi yang lebih muda. Pemuda ini pastilah seseorang yang luar biasa. Namun, pada saat itu, ketika lelaki tua mau mengalihkan pandangannya, ia tanpa sadar mengerutkan kening ketika menyadari Qin Wentian berdiri begitu dekat dengan Mo Qingcheng. Ayah, ini teman baik Qingcheng, Qin Wentian. Mo Tianlin memperkenalkan. Mo tua mengangguk. Dia pernah mendengar nama Qin Wentian sebelumnya, jenius paling berbakat di Chu, juara perjamuan Junlin. Namun, betapapun cemerlangnya Qin Wentian, tempat ini pada akhirnya tetaplah Chu, setitik debu kecil, dibandingkan dengan 9 benua kekaisaran Xia Agung. Hua Xiaoyun, Tuan Muda Hua. Mo tua memperkenalkan pemuda yang duduk di hadapannya kepada semua orang. Sambil tersenyum, ia menambahkan, Qingcheng, kakek tanpa malu-malu memohon kepada Tuan Muda Hua untuk mencarikan guru yang cocok untukmu, dan beliau telah setuju. Aku ingin mengirimmu ke Kekaisaran Xia Agung untuk kultivasimu. Tinggal di sini hanya akan membatasi bakatmu. Raut wajah Mo Qingcheng berubah tegang saat ia merasakan kepanikan di hatinya. Kakeknya benar-benar ingin mengirimnya pergi untuk berlatih kultivasi. Bukankah ini berarti ia harus berpisah dengan Qin Wentian? Setelah melihat paras Mo Qingcheng, Hua Xiaoyun terharu. Kecantikan seperti itu bahkan bisa dianggap tak tertandingi di Kekaisaran Xia Agung. Ketika Pak Tua mau bercerita tentang cucunya, Hua Xiaoyun mengira bahwa ia melebih-lebihkan. Tetapi, setelah berpikir bahwa Mo Qingcheng benar-benar secantik yang diceritakan kepadanya, ia mulai merasa tertarik. Namun, baru-baru ini, ada beberapa ahli terkemuka yang muncul di Chu, menuju hutan kegelapan. Dia bisa dianggap memiliki hubungan yang cukup dekat dengan beberapa dari mereka, jadi tidak akan sulit baginya untuk memperkenalkan seorang guru untuk Mo Qingcheng. Hanya demi kecantikannya, dia pasti akan memperkenalkan guru yang lebih baik untuknya. Seperti yang dibayangkan Hua Xiaoyun, bahkan sekarang masih ada beberapa kultivator yang bergegas ke Chu dengan menunggangi binatang iblis terbang. Saat ini, di ruang udara di atas Chu, Ouyang Guangsheng dan Jiang Ting sedang bepergian bersama. Menatap negeri itu dari atas, senyum muncul di wajah mereka berdua. Negeri Chu ini benar-benar sangat terpencil. Aku hampir tidak percaya bahwa temanku, Qin Wentian, tumbuh dan dewasa di sini. Bukan hanya Ouyang Guangsheng, bahkan orang-orang dari paviliun awan hijau pun datang. Saat ini, Qian Mengyu telah berhasil menembus ke Yuanfu.
Menatap negara kecil dan tak berarti ini, dia tak kuasa menahan desahan dalam hatinya. Negara sekecil Chu ini, ternyata mampu menghasilkan seorang jenius yang mampu dengan mudah mengalahkan pendekar pedang walet, Mu Baifei. Dia bertanya-tanya, bagaimana keadaan Mu Baifei sekarang? Sejak masa mereka di Danau Surgawi, cukup banyak kultivator yang tidak bisa melupakan Qin Wentian, terutama setelah ujian yang diadakan di dalam arena pemurnian. Qian Mengyu hanyalah salah satu dari sekian banyak. Bab 210. Di balik bintang biduk. Di kediaman keluarga Mo, ketika mendengar bahwa kakeknya ingin mencarikan guru untuknya, Mo Qingcheng tak kuasa menahan diri untuk menyela dengan suara rendah. "Kakek, aku ingin berkeliling dunia." Rencana awal Mo Qingcheng adalah, setelah badai di Chu mereda, dia akan menjelajahi Kekaisaran Xia Agung bersama Qin Wentian. "Kau tidak tahu apa yang baik untukmu," tegur Pak Tua Mo, menyebabkan Mo Qingcheng menundukkan kepala, tidak berani menatap matanya. Pak Tua Mo memiliki status yang sangat tinggi di klan Mo. Bahkan ayahnya, Mo Tianlin, tidak akan berani menunjukkan sedikit pun keraguan ketika menyangkut keinginan Pak Tua Mo. Biasanya, dia tidak akan ikut campur dalam operasi sehari-hari dan hal-hal yang berkaitan dengan klan. Tetapi begitu dia mengambil keputusan, tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Berkelana keliling dunia? Kau baru berada di alam Yuanfu awal, dan diberkahi dengan paras seperti itu. Tahukah kau betapa berbahayanya jika kau berkelana keliling dunia? Kau tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi dirimu sendiri. Tidak hanya itu, bahkan aku sendiri pun harus sangat berhati-hati saat bepergian di dunia luar sana. Jika tidak, aku pasti sudah lama mati, terkubur di tempat yang tidak dikenal jauh dari rumah. Mo Tua melanjutkan omelannya. Tuan Muda Hua cukup baik untuk memperkenalkan seorang guru untukmu, apalagi yang kau inginkan? Di masa depan, setelah kau masuk ke sekte yang kuat, bukankah lebih baik untuk menempa diri bersama kakak dan adik bela dirimu, daripada berkelana keliling dunia? Tapi, Mo Qingcheng dengan keras kepala melanjutkan. "Qingcheng," Mo Tianlin menyela, dengan kepahitan di hatinya. Dia tahu bagaimana perasaan putrinya. Qin Wentian memang luar biasa, dan jika dia benar-benar bisa menyelesaikan badai yang sedang berkecamuk di ibu kota kerajaan, dia tidak akan keberatan jika mereka bersama. Tetapi karena Pak Tua Mo sekarang ingin mencari guru yang baik untuk masa depan Qingcheng, masalah hati tentu saja kurang penting dan dapat dikesampingkan sementara terlebih dahulu. Pak Tua Mo mengalihkan pandangannya ke Qin Wentian. Jelas sekali, dia sudah menyimpulkan alasan perilaku cucunya yang tidak biasa itu. "Nona, kau belum pernah ke dunia luar sana, jadi wajar jika kau tidak tahu betapa tingginya langit dan betapa luasnya bumi. Negara Chu, dari sudut pandang Kekaisaran Xia Agung, hanyalah seekor semut. Penguasa biduk surgawi manapun dari Kekaisaran Xia Agung akan mampu menghancurkan Chu, belum lagi para ahli tertinggi lainnya dari kekuatan transenden." Mo Tua selalu menyayangi cucunya, jadi nadanya melembut saat ia melanjutkan. "Di Chu, bakatmu bisa dianggap sangat luar biasa. Itulah mengapa kakek tidak ingin menghambat bakatmu. Lagi pula, tahukah kamu apa itu mandat Dao bela diri? Aku pernah mendengar kakek membicarakannya sebelumnya. Mandat Dao bela diri dipahami berdasarkan wawasan dan pemahaman tentang berbagai jiwa astral. Setiap mandat memiliki kekuatan yang luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kultivator di alam Yuanfu, memungkinkan mereka untuk menembus ke tingkat Yuanfu yang lebih tinggi," jawab Mo Qingcheng dengan suara rendah. "Anda benar, banyaknya mandat memang tak terbatas, seperti berbagai jenis jiwa astral. Misalnya, ada mandat angin, mandat petir, mandat api, mandat darah, dan lain-lain. Setiap tingkat wawasan yang diperoleh akan menghasilkan variasi dari mandat utama. Tidak hanya itu, ada total 4 batasan per tingkat wawasan dalam memahami mandat. Keempat batasan tersebut adalah batasan awal, batasan lanjutan, batasan transformasi, dan terakhir, batasan kesempurnaan. Untuk mandat kekuatan, tingkat wawasan pertama adalah kekuatan. Pada batas awal, kekuatan seranganmu akan meningkat 2 kali lipat. Batas lanjutan, kekuatan seranganmu akan meningkat 4 kali lipat. Batas transformasi, 8 kali lipat. Batas kesempurnaan, lebih dari 10 kali lipat. Bayangkan, bagi beberapa kultivator yang memahami hingga batas kesempurnaan dari tingkat wawasan pertama, kekuatan seranganmu akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Akankah ada lawan yang mampu bertahan melawan satu seranganmu pun? Pak Tua mau menjelaskan, sementara Qin Wentian mendengarkan dengan serius. Mandat Dao bela diri, mandat kekuatan, itulah wawasan yang dia pahami sebelumnya.
Setelah kultivator bela diri bintang menembus ke Yuanfu, jalur kultivasi selanjutnya akan semakin sulit, terutama dari Yuanfu ke biduk surgawi, yang merupakan titik balik yang sangat besar. Lebih jauh lagi, menembus ke alam biduk surgawi tidak hanya membutuhkan sumber daya kultivasi dalam jumlah astronomis, bahkan memahami wawasan tingkat pertama dari batas kesempurnaan pun tidak akan cukup. Kultivator harus memahami wawasan tingkat kedua dari mandat masing-masing sebelum mereka dapat menembus ke biduk surgawi. Ayah, apa maksudmu dengan wawasan tingkat kedua? Mo Tianlin juga terpesona oleh apa yang didengarnya. Sebelumnya, Pak Tua Mo tidak pernah menceritakan hal ini kepadanya karena ia sendiri belum memahami wawasan apapun. Wawasan tingkat pertama, terkait dengan mandat dari setiap dao bela diri, akan menjadi dasar, abadi, dan tidak berubah. Setelah memahami wawasan tingkat kedua, mandat akan mengalami variasi yang spesifik untuk kultivator tersebut. Misalnya, meskipun dua kultivator memahami wawasan tingkat pertama dari mandat kekuatan, setelah memahami wawasan tingkat kedua, mandat mereka akan sedikit berbeda. Tidak hanya itu, saya mendengar bahwa di luar wawasan tingkat kedua, ada wawasan tingkat ketiga. Wawasan tingkat ketiga dari mandat akan memungkinkan kultivator untuk dapat mewujudkan rasi bintang surgawi. Para kultivator legendaris ini berada satu alam di atas penguasa biduk surgawi, dan dikenal sebagai ascendant fenomena surgawi. Tatapan lelaki tua, Mo dipenuhi kekaguman dan harapan. Ia benar-benar berharap suatu hari nanti bisa bergabung dengan barisan para ascendant yang legendaris. Alam fenomena surgawi adalah alam setelah biduk surgawi. Meskipun telah bertahun-tahun mengembara di dunia, dia belum pernah berkesempatan menyaksikan batas kekuatan yang dapat diwujudkan oleh seorang ascendant fenomena surgawi. Jika seorang tokoh yang sangat kuat dan mahir dalam mandat darah mewujudkan konstelasi surgawinya, jutaan orang mungkin akan berubah menjadi genangan darah. Tingkat kekuatan seperti itu terlalu menakutkan dalam skala dan cakupannya, hingga pada titik di mana hal itu benar-benar tidak dapat dipahami. Alam fenomena surgawi. Qin Wentian berbisik. Qin Wentian teringat kembali pada patung yang dilihatnya di hutan gelap, serta para ahli tertinggi yang berkerumun di sekitar sekte ilahi surgawi Qin. Mereka semua pasti adalah ascendant fenomena surgawi. Namun, mereka begitu mudah dibantai oleh ayahnya, si tua bangka sialan itu. Tingkat kekuatan apa yang sudah dicapai si tua bangka itu saat itu? Apakah dia berada di puncak fenomena surgawi? Atau bahkan di alam yang lebih tinggi dari itu? Mewujudkan gugusan bintang surgawi hanya dengan sebuah pikiran. Betapa tak terbayangkannya hal itu? Ayah, batas wawasan pertama manakah yang telah dicapai oleh mandatmu? Tanya Mo Tianlin. Sayangnya, bahkan setelah bertahun-tahun, aku hanya melangkah ke batas transformasi tingkat wawasan pertama. Dari 3 jiwa astralku, aku hanya memahami satu mandat di tingkat pertama. Namun, itu sudah cukup bagiku untuk disebut sebagai kultivator terkuat di bawah bintang biduk, dan dengan mudah dapat menguasai Chu. Sedikit kebanggaan terdengar dalam nada bicara Pak Tua Mo. Setelah itu, ia mengalihkan pandangannya ke Mo Qingcheng sambil menambahkan, Qingcheng, kau seharusnya mengerti maksudku setelah penjelasanku. Dunia ini benar-benar luas, kau harus memperluas perspektifmu. Bergabung dengan sekte yang mapan adalah jalan terbaik ke depan, dan dengan bimbingan, itu akan menghemat banyak waktumu. Itu akan memberimu jalan yang lurus untuk dilalui dibandingkan hanya menjelajah sendiri, hanya untuk mengetahui bahwa jalan yang kau pilih salah. Mo Tianlin menunjukkan ekspresi takjub di wajahnya. Mandat ayahnya telah mencapai batas transformasi tingkat pertama. Tidak heran jika semua orang di Chu takut padanya. Tampaknya berkeliling dunia memang memiliki manfaatnya sendiri. Senior, bukan berarti seseorang harus bergabung dengan sekte yang sudah mapan sebelum dapat memahami mandat bela diri, kata Qin Wentian dengan suara rendah. Baginya, selain memiliki guru, pencapaian seseorang dalam memahami wawasan juga sangat bergantung pada bakat bawaan. Tentu saja, keberuntungan juga merupakan faktor penting. Contoh yang baik adalah ketika ia bertemu dengan patung di hutan gelap, yang memungkinkannya untuk memahami tingkat pertama mandat kekuatan, yaitu kekuatan. Pak Tua Mo mengerutkan alisnya sambil menjawab dengan agak tidak senang. Apa yang kau tahu? Berapa banyak kultivator Yuanfu yang telah memahami mandat di Chu? Dulu, karena keberuntungan, aku memahami mandatku hanya ketika aku berada di tingkat Yuanfu ke-6. Baru setelah puluhan tahun aku berhasil memasuki batas transformasi. Tahukah kau betapa sulitnya bagi kultivator untuk memahami mandat?
Sementara itu, Tuan Muda Hua telah memahami mandatnya ketika ia melangkah ke tingkat Yuan Fu keempat lebih dari setahun yang lalu. Inilah perbedaan antara latar belakang dan memiliki bimbingan atau tidak, ujar Pak Tua Mo dengan dingin. Sungguh, orang yang bodohlah yang berbicara paling lantang. Melihat sikap kasar Pak Tua Mo, Qin Wentian mengerti bahwa kata-katanya sebelumnya telah membuatnya marah. Karena itu, ia memilih untuk tetap diam. Jika ia menunjukkan mandatnya sekarang, itu pasti akan sama dengan tamparan di wajah Pak Tua Mo. Itu tidak akan memberinya jalan keluar, dan bahkan akan menciptakan lebih banyak kesalahpahaman antara dirinya dan Pak Tua Mo. Inilah yang ingin dihindari Qin Wentian. Senior itu bijaksana. Qin Wentian tersenyum getir dalam hatinya saat mengucapkan kata-kata itu. Namun, ceramah yang didengarnya tadi sangat bermanfaat. Sekarang dia tahu bahwa memahami mandat tidak hanya membuat seseorang menjadi lebih kuat, tetapi juga merupakan jalan untuk melangkah ke bintang langit. Tidak heran Gong Yang Hong menyuruhnya untuk fokus memahami jiwa astralnya saat itu. Saat ini, dia hanya memahami mandat kekuatan dari jiwa astral palu surgawinya. Konstelasi yang darinya, dia memadatkan jiwa astral kedua dan ketiganya, tidak kalah hebatnya dengan konstelasi palu surgawi. Dia masih bisa menjadi lebih kuat jika dia bisa memahami lebih banyak wawasan dari keduanya. Selalu baik untuk bersikap lebih rendah hati, anak muda. Kau boleh pergi sekarang. Pak Tua mau melambaikan tangannya, niatnya sangat jelas. Qin Wentian terkejut sesaat, tetapi dia segera pulih dan membungkuk. Junior boleh pergi duluan. Kalau begitu, aku akan mengantarnya keluar. Setelah berbicara, Mo Qingcheng mengabaikan keberatan Pak Tua Mo dan langsung pergi bersama Qin Wentian. Tindakannya membuat Pak Tua Mo sangat marah hingga matanya hampir keluar, wajahnya memerah kehijauan. Setelah itu, dia melirik Hua Xiaoyun sambil bergumam, "Maaf, gadis itu sudah terlalu dimanjakan olehku. Jangan khawatir, jika bakatnya seperti yang kau gambarkan, aku akan memperkenalkan seorang penguasa biduk surgawi untuk menjadi gurunya, dan bahkan memberinya kesempatan untuk bergabung dengan salah satu kekuatan transenden di 9 benua." Hua Yunxiao memasang ekspresi tenang di wajahnya saat menjawab dengan sedikit acuh tak acuh. "Haha, kalau begitu orang tua ini harus berterima kasih padamu," jawab Pak Tua Mo. Lihatlah betapa murah hatinya Hua Xiaoyun. Dia jauh berbeda dengan Qin Wentian yang bodoh itu. Inilah perbedaannya. Sebenarnya, dalam hatinya, dia sudah menghakimi Hua Xiaoyun dan Qin Wentian. Jelas, dia lebih menyukai Hua Xiaoyun, karena kemunculan Qin Wentian tidak diragukan lagi adalah alasan perilaku Mo Qingcheng, sehingga menghalangi rencananya untuknya. Jadi, terlepas dari seberapa rendah hati Qin Wentian bertindak, persepsinya sudah tetap. Bagi Pak Tua Mo, Qin Wentian akan selalu menjadi pemuda yang bodoh. Mo Qingcheng dan Qin Wentian sedang berjalan di halaman klan Mo. Mo Qingcheng bersandar pada Qin Wentian, lalu tiba-tiba Qin Wentian memegang tangannya dan berbisik pelan, "Wentian, begitulah kakekku biasanya bersikap, jangan hiraukan dia ya." "Aku mengerti, tak perlu dijelaskan lagi." Qin Wentian tersenyum. Sebagai kultivator Yuan Fu terkuat di Chu, wajar jika dia adalah pria yang sombong. Belum lagi, setelah semua pengalaman dan pandangannya dari berkeliling Kekaisaran Xia Agung, dia tidak mungkin menghormati siapapun dari Chu. "Kalau begitu, kamu tidak boleh marah." Mo Qingcheng tersenyum, nakal sambil menjulurkan lidahnya. "Baiklah." Qin Wentian membalas dengan senyum. Dia tidak berpikiran sempit seperti itu. "Oi oi oi, berhenti menggoda di depan umum," goda Nolan yang berada di belakang mereka. Mo Qingcheng memutar matanya, tetapi tidak mengatakan apapun sebagai balasan. Lagi pula, Mo Qingcheng sudah menganggap Qin Wentian sebagai belahan jiwanya, dan tidak akan terganggu oleh apa yang orang lain pikirkan tentang mereka. "Ceka, kalau kau mampu, cari sendiri saja," ujar Mo Qingcheng. "Bagaimana mungkin aku bisa dibandingkan dengan wanita tercantik nomor 1 di Chu? Lagi pula, aku tidak punya banyak sekali pelamar yang meminangku." Nolan menyeringai. Saat mereka bertiga keluar dari klan Mo, mereka melihat seseorang berdiri di luar, tampak sedang menunggu seseorang. Melihatnya, Qin Wentian terkejut dan tersenyum. "Lama tak berjumpa." Anggur mabuk abadi tertawa. Seperti sebelumnya, labu anggur yang selalu ada tetap berada di tangan anggur mabuk abadi. "Kau mencariku?" Qin Wentian merasa sedikit bingung. "Ya, kenapa kau begitu terkejut? Di Chu, semua orang tahu bahwa kau berasal dari klan Mo. Apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau di sini untuk melamar?"
Immortal Drunken Wine mengedipkan mata pada Mo Qingcheng yang berdiri di samping Qin Wentian, membuat wajahnya memerah dengan menggemaskan. Tidak secepat itu. Qin Wentian mengangkat bahu sambil tertawa. Bukankah jawabannya secara tidak langsung berarti bahwa dia akan melamar di masa depan? Mendengar jawabannya, senyum yang sangat cerah terpancar di wajah Mo Qingcheng. Haha, apakah kau bersedia menemaniku minum secangkir atau 2 gelas? Ada seseorang yang ingin bertemu denganmu. Immortal Drunken Wine langsung menyampaikan maksud kunjungannya. Tentu. Qin Wentian langsung menerima. Siapa yang memiliki kemampuan dan pengaruh untuk membuat Immortal Drunken Wine bersedia bertindak sebagai kurir? Dia sangat penasaran dengan seseorang misterius yang ingin bertemu dengannya. Bersambung.